sekarang closing statement yang terakhir disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Iya, kebahagiaan ketika dirumuskan oleh para filsuf hasilnya berbeda. Kebahagiaan ketika dirumuskan oleh orang-orang rasionalis mungkin berbeda. Kebahagiaan oleh neuroscience mungkin berbeda. Kebahagiaan dari sisi psikologi juga akan berbeda. Saya ingin mencoba bagaimana tasawuf melihat kebahagiaan. Pertama kali adalah kebahagiaan perlu dirawat, karena kebahagiaan juga akan berakhir. Seperti juga penderitaan akan berakhir dan kehidupan kita juga pasti akan berakhir. Persoalannya adalah perawatan terhadap kebahagiaan dari berbagai sampah-sampah yang masuk dalam pikiran kita. Yang mengganggu kebahagiaan adalah kesedihan, kemarahan, hasud, dendam, kebencian, dan sebagainya. Itu kita coba membentengi diri kita, jangan sampai mengganggu kebahagiaan itu. Jadi gimana artinya? Dengan hati yang besar, siap selalu memaafkan kesalahan siapapun. Sebab kalau tidak itu bisa mengganggu. Di tengah kita bahagia, kita kesal, hilang semua itu bahagianya. Atau dendam, atau hasud dan sebagainya. Itu merawat kebahagiaan dari gangguan-gangguan yang datang kemudian. Kemudian kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Tuhan. Dan semuanya selalu kita syukuri. Seperti yang kita bacakan di setiap sholat subuh ada doa kunut. Itu yang bunyinya tanda kutip seperti ini, walakal hamdu ala ma qadait, kami selalu memujimu apapun yang menjadi keputusanmu. Aku selalu memujimu apapun keputusanmu. Itu adalah kepasrahan total kepada Allah. Jadi tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah berkeluh kesah, yang ada kita selalu memuja Allah. Ketika kita bercerita tentang kesusahan yang kita hadapi kepada siapapun, kepada teman, kepada sahabat, kepada orang tua, ketika menceritakan kesusahan, itu sama dengan komplain kepada Tuhan. Ini artinya komplain kepada Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku harus menghadapi kesulitan seperti ini? Kenapa orang menipu diriku dan sebagainya? Bahwa akhirnya ketidakmengertian kita itu kita batasi saja dua opsi, suudzon atau husnudzon. Praduga baik atau praduga buruk kepada Tuhan. Selagi kita mempunyai praduga baik kepada Tuhan, maka kita mencoba untuk melakukan interpretasi secara positif. Barangkali ada hikmahnya, mungkin ini yang terbaik. Satu contoh dalam Al-Quran, Nabi Khidir membunuh anak kecil yang diduga nanti bakal menjadi penjahat dan akan menyakiti orang tuanya, sedangkan orang tuanya anak soleh. Secara hukum, bisakah seseorang dihukum karena diduga akan melakukan kejahatan? Ini hukum tidak memperkenankan orang dihukum karena dugaan. Ya, tindak kriminal itu baru dihukum ketika sudah dilaksanakan, tapi baru niat dan tujuan tidak bisa. Nah, andaikan orang yang ditinggal mati oleh anaknya, seperti mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada Bapak Ridwan Kamil, anaknya meninggal dunia di Swiss sedang berenang di sungai, ya, yang masih dingin itu. Kalau ditafsirkan secara positif, barangkali anak ini dicabut oleh Tuhan untuk kebahagiaanku. Mungkin seperti Nabi Khidir nantinya akan durhaka kepada orang tuanya. Tentu kita tidak akan bersedih hati. Ketika kita calon
suami kita ternyata berselingkuh. Baru saja ada orang datang ke tempat saya menangis, calon suaminya berselingkuh dengan orang lain. Dia hampir mau bunuh diri. Saya bilang, ngapain dia bunuh diri? Iya, kamu nggak usah sedih, malah justru harus berterima kasih kepada Tuhanmu. Engkau diselamatkan oleh Tuhanmu. Sebelum kau kawin, keburukannya dibongkar oleh Tuhanmu. Kenapa engkau tidak berterima kasih? Bayangkan andaikan terjadi engkau sudah menikah dan lalu selingkuh. Apa yang terjadi? Untung sekarang dibuka lebih dulu. Jadi kita mencoba menafsirkan secara positif tentang apapun yang terjadi pada diri kita. Sehingga setelah itu, apakah rezeki, apakah musibah, tidak ada masalah kedua-duanya. Semuanya welcome. Datang silakan, pergi silakan. Jadi orang yang berpasrah diri kepada Tuhan itu tidak lebih selalu memuji Tuhan dalam kondisi apapun, keputusannya apapun. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi bahagia yang tak terhingga. Makanya kekasih Tuhan adalah dihilangkan oleh Allah rasa takut dan sedihnya. Inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Kemudian yang berikutnya adalah ketulusan hati, keikhlasan. Sekalipun saya mengatakan bahwa ketika kita berbagi kebahagiaan, bisa menyenangkan orang lain, membantu orang lain, saya mendapat kebahagiaan, bisa menolong orang lain, dan kebahagiaan saya semakin membesar ketika kita berbagi dengan orang lain. Betul. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain tidak tulus untuk Tuhan, masih ada harapan penghargaan, pengakuan, penghormatan. Ya kan, dengan bawa wartawan, difoto, diekspos di koran dan sebagainya. Walhasil ketika kita berbuat baik, ada harapan penghargaan dan sebagainya, bukan lillahi ta'ala. Percayalah, kita akan merasa kecewa dengan kebaikan-kebaikan itu. Seperti Nabi isyaratkan, ittaqi syarra man ahsanta ilaih, waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Anda kalau punya anak ngelawan sama Anda, durhaka, sakit hati enggak? Sebabnya apa sakit hati? Kalau yang durhaka anaknya orang lain, Anda sakit hati enggak? Kenapa Anda sakit hati? Karena kalau yang durhaka anak Anda sendiri. Karena Anda merasa berbuat baik. Jangan-jangan di balik kebaikan kita, di situ tersimpan kekecewaan kita dan kesedihan kita ketika kebaikan tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlunya ketulusan dan keikhlasan supaya kita di penghujungnya jangan kecewa. Di balik kebaikan kita ada kekecewaan ketika ternyata orang yang kita baiki tidak menghargainya. Dan kita, ya kan begitu, seperti itu. Nah, saya gimana? Saya juga sering digoda oleh setan seperti itu. Masih digoda, dan saya rekam dalam pikiran saya. Ketika ada orang susah, waktu itu butuh uang tidak banyak, hanya sekitar 2 juta lah untuk beli obat gitu. Uang sudah dipegang, tinggal dikasihkan saja. Ada bisikan di hati saya tanpa suara dan tanpa huruf. Tapi isinya adalah menyerahkannya nanti, nunggu kalau sudah banyak tamu. Maksudnya apa? Mengajarkan nanti nunggu banyak tamu. Supaya banyak yang melihat, supaya ada pengakuan atas kedermawanan saya. Saya bilang, wahai setan, aku lebih cerdas dari kamu. Ya, ini aku menyerahkan rezeki dari Allah dan kuberikan kepada hamba Allah. Aku hanya tukang pos saja kok. Silakan orang memuji, silakan mencaci maki, silakan, tidak ada urusan. Bagi saya pujian dan cacian adalah sama. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Bahagia itu perlu dirawat karena akan berakhir. Yang merobohkan bahagia itu adalah berupa hasut, dengki, marah, benci, dendam. Pasrah adalah jalan tercepat menuju bahagia. Tentu pasrah kepada Allah. Jangan komplain kepada Tuhan
dengan mengumbar penderitaan kita pada orang lain. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.